Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama dan yang terhormat para pejabat dan tak lupa masyarakat dusun Beton. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Allah telah memperingatkan kita bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, maka ia akan mendapatkan buah yang matang dan bagus, dan dia akan mendapatkan makanan dan minuman yang menyegarkan. Dan barang siapa yang melakukan kesalahan dan dosa di dunia, maka ia akan memanen duri yang sangat tajam dan merobek-robekkan. Seperti dalam surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam tausiah pagi ini saya akan menyampaikan terkait tentang tanda-tanda amal kita diterima ataukah ditolak. Meski sejatinya diterimanya amal atau tidak adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja para ulama telah memberikan beberapa tanda bila amal kita diterima oleh Allah. Diharapkan tanda-tanda ini bisa menjadi evaluasi ke depannya betapa amal ini baik atau buruk. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab dan tanda-tanda sebagai acuan dasar manusia bisa bersikap dan menilai seseorang atau suatu amal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu diperhatikan bahwa amal yang diterima pada umumnya harus sesuai dengan aturan-aturan syariat atau fikih. Amal yang tidak sesuai dengan syariat, maka amal tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tersebut akan dilemparkan ke wajah pelakunya. Semisal orang yang sholat tidak berwudu atau berpakaian najis, maka sholatnya tidak sah dan tidak akan diterima. Demikian juga dengan puasa, tidak akan diterima bila melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Tolak ukur pertama diterimanya adalah sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita lebih semangat lagi belajar tentang syariat-syariat agama. Lebih semangat lagi mengikuti pengajian para ustadz dan kiai yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, tanda diterimanya amal adalah melakukan amal lain setelahnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa pahala suatu kebaikan adalah melakukan kebaikan lain. Sebagaimana orang yang melakukan sholat fardu, maka dia akan melanjutkan dengan sholat sunnah. Amal atau taat yang baik adalah yang menumbuhkan taat yang lain, menumbuhkan rasa senang terhadap taat kepada Allah, memunculkan perasaan ingin selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Artinya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Kemudian tanda amal diterima yang paling tinggi adalah seseorang malu atas amalnya sebagaimana malu atas perilaku syirik. Malu akan amal yang dibawa menghadap Allah sementara amalnya masih buruk. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan bahwa sebagian ahli ma'rifat ditanya tentang tanda diterimanya amal. Beliau menjawab, yakni engkau lupa akan amal tersebut dan hilangnya ingatan secara keseluruhan. Zainal Abidin radhiyallahu an berkata, setiap perbuatanmu ketika masih sambung dengan penglihatanmu, maka itu menjadi dalil amal tersebut tidak diterima, karena amal yang diterima atau diangkat hilang darimu. Dan setiap yang terputus dari penglihatanmu adalah dalil amal tersebut diterima. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menyiapkan hari-hari atau bulan istimewa untuk selalu memompa semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai bulan Rajab dengan peristiwa Isra Mi'raj, bulan Sa'ban dengan nisfu Sa'ban, bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar, hari raya
puasa Syawal dengan puasa 6 hari, bulan Dzulqa'dah dengan bulan mulia, bulan Dzulhijjah dengan puasa 10 hari, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi momen kita untuk meningkatkan semangat beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar berpesan agar senantiasa melakukan kesunahan-kesunahan ketika dalam kondisi semangat. Seperti dalam dalil inna li hadhil qulubi iqbalan wa idbaron fa idza aqbalat fakhudhuha bin nawafili wa in adbarat fa alzimuhal faraid. Artinya, sesungguhnya keadaan hati terkadang mengalami iqbal semangat dan idbar malas. Ketika sedang bersemangat maka lakukanlah perbuatan-perbuatan sunnah, dan ketika mengalami idbar atau malas maka tetaplah melakukan kewajiban-kewajiban. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.